Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Winda Ayu Fitria Eskom MAK, dosen pada program studi Diploma 4 Akuntansi Perpajakan jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Bogor. Riwayat pendidikan saya menempuh pendidikan tahap 1 di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer SIMIK Akbar Makassar dengan mengambil konsentrasi Sistem Informasi Akuntansi. Pendidikan pasca sarjana saya di Universitas Muslim Indonesia Magister Akuntansi. Dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada program studi Diploma 4 Akuntansi Perpajakan, saya menempuh beberapa mata kuliah, diantaranya aplikasi komputer, statistika bisnis, sistem informasi akuntansi dan pajak, audit dan praktik aplikasi komputer akuntansi. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sistem Informasi Akuntansi dan Pajak dengan bobot SKS 3 SKS. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen adalah melaksanakan dan menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya dalam bidang pengajaran yang menyampaikan ilmu pengetahuan secara sistematis dan berkelanjutan, di mana pada proses pembelajaran mengacu pada prinsip DIA, Delivery Interaction Assessment. Berikut outline pemaparan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Pajak. Pertama, deskripsi mata kuliah. Kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ketiga, metode pembelajaran. Keempat, sistem penilaian. Kelima, video pembelajaran. Pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Pajak membahas konsep dari sistem informasi, khususnya akuntansi dan perpajakan, pemaparan dari siklus transaksi hingga proses generasi informasi, serta penekanan pada etika, penyimpangan, dan lingkungan manufaktur modern. Pembelajaran ini berfokus pada kebutuhan dan tanggung jawab akuntan sebagai perancang sistem dan pengaudit sistem. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Pajak dengan bobot SKS 3 SKS, kode mata kuliah PBH C21303 diampuh pada semester 7. Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama yang bersifat wajib program studi. Kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami sistem informasi akuntansi dan pajak, menganalisis sistem pengendalian sistem perpajakan internal, merancang sistem informasi akuntansi pajak perusahaan secara sederhana. Bahan kajian mata kuliah ini ke-1, konsep dasar sistem informasi, 2, sistem manajemen database, ke-3, analisis pengembangan sistem informasi, ke-4, data flow diagram, ke-5, sistem perpajakan, ke-6, sistem informasi akuntansi pajak, ke-7, teknik dokumentasi dan pengembangan sistem, ke-8, pengendalian internal perusahaan. Kemudian materi mata kuliah, konsep dasar sistem informasi, ke-2, unsur-unsur pajak, 3, prosedur pengukuran pajak di Indonesia, 4, analisis sistem perpajakan di Indonesia, 5, penyusunan sistem dan teknik penyusunan dokumentasi, ke-6, siklus pengolahan data, ke-7, sistem informasi akuntansi dan pajak, ke-8, pengembangan sistem informasi akuntansi pajak, ke-9, pengendalian internal perusahaan sistem perpajakan. Jumlah pertemuan yang dilakukan pada mata kuliah ini sebanyak 16 kali dengan 14 kali tatap muka, materi dan praktikum yang dilakukan secara luring. Ujian tengah semester dilakukan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16. Di Politeknik Bogor, sistem pembelajaran terintegrasi dengan menggunakan platform pembelajaran SIAKAT Plus. Semua terintegrasi di SIAKAT Plus, mahasiswa dan dosen memiliki akun masing-masing yang bertujuan untuk akses jadwal perkuliahan, nilai mahasiswa, absensi kehadiran mahasiswa, bimbingan atau konsultasi antara mahasiswa dan dosen, mengecek jadwal UTS maupun UAS, serta pembayaran semester melalui SIAKAT Plus. Mahasiswa pun mampu mengunduh materi secara langsung. Selanjutnya, metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya mengacu pada metode pembelajaran di DIA, yaitu delivery. Penyampaian materi ajar dilakukan secara sistematis dan relevan, menggunakan berbagai media pembelajaran digital dan konvensional, menggunakan alat peraga seperti membuat database pada Microsoft Access. Interaction, mendorong interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan praktikum secara langsung pada laboratorium komputer. Assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan terukur dengan mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sistem penilaian, penilaian hasil belajar mahasiswa saya susun dengan proporsi. Pertama, tugas dengan 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, cash method 5%,
50%, ujian akhir semester luas 25%. Melalui pendekatan cash method, mahasiswa saya dorong untuk mengkaji permasalahan secara aktual terkait sistem informasi akuntansi dan pajak, memberikan pengembangan solusi berbasis teori dan praktik. Saya juga memanfaatkan Learning Assessment System (LMS) dan berbagai teknologi pendukung untuk memperkuat pengalaman belajar mahasiswa. Saya percaya bahwa dengan pengajaran yang berorientasi pada partisipasi aktif dan pembelajaran berbasis masalah, mahasiswa akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang dinamis dan penuh tantangan. Demikian pernyataan diri saya, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi saya dalam bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki perkuliahan atau melakukan aktivitas pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh murid-murid kita dulu ya. Ya, Bu. Kita Ramadhani. Hadir Bu. Haikal. Hadir Bu. Ukli Mano. Hadir Bu. Ipang Gerwan. Hadir Bu. Jumadin. Siti Dwi Nurain. Hadir Bu. Dwi Nuryaningsih. Hadir Bu. Nurjana Taiful. Hadir Bu. Satriani. Hadir Bu. Mary Setiani. Hadir Bu. Nur Salinda. Hadir Bu. Yosi Pratama Putra. Hadir Bu. Angelika Safitri. Hadir Bu. Pani Lestari. Hadir Bu. RM Fazrul Rahman Salam. Hadir Bu. Waude Dia Julfitri. Hadir Bu. Waude Aulia Luna Ilhamia. Hadir Bu. Mega Astuti Tamim. Hadir Bu. Bintang Jebrianti. Hadir Bu. Yardita. Anita. Hadir Bu. Waude Dalmia. Hadir Bu. Martin Saude. Wahyuni. Hadir Bu. Tiara Zamania. Sudah absen semua? Sudah, Bu. Oke, kita masuk di perkuliahan pada hari ini ya. Ada yang ingin mereview pertemuan minggu sebelumnya? Saya, Bu. Oke, bentar ya. Ibu tunjuk Yosi. Yosi, Ibu persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Perkenalkan, nama saya Yosi Pratama Putra. NIM saya BBH 240049. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan minggu lalu tentang konsep dasar sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan ulang apa itu sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan informasi adalah kumpulan data yang telah diolah untuk mencapai suatu tujuan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan di berbagai tingkat dalam organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya kasih kepada Ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Yosi atas mereview pertemuan minggu sebelumnya. Kepada Yosi saya persilakan dulu. Selanjutnya, apa masih ada yang ingat atau yang ingin mereview pertemuan kita minggu lalu? Siapa ya? Kepada Bintang, Ibu persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Bintang Jebrianti dengan NIM PBH 240098. Di sini saya akan mereview kembali materi minggu lalu yang telah diberikan kepada kami tentang tujuan sistem informasi. Apa itu tujuan sistem informasi? Jadi, tujuan sistem informasi untuk menghasilkan informasi. Maka, sistem informasi perpajakan bisa menghasilkan informasi mengenai perpajakan yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Mengingat masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, wajib pajak dihadapkan dengan kemudahan melalui sistem informasi perpajakan dalam mengelola data yang sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin itu saja hasil review dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih.
Oke, silakan duduk Bintang. Oke, masih ada yang ingin mereview pertemuan minggu lalu? Pada saudara Suklin, Ibu persilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu telah memberikan saya waktu untuk mereview kembali materi yang Ibu berikan minggu lalu. Perkenalkan, nama saya Bilimano, NIM saya PPH 2438. Saya akan membacakan materi yang Ibu berikan minggu lalu. Apa itu peran sistem informasi? Sistem informasi memiliki peran untuk mendukung berbagai strategi pembangunan kompetitif, mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis, serta mendukung dalam operasi bisnis. Adapun juga fungsi dari sistem informasi akuntansi dan pajak, yaitu untuk mengambil data, melakukan pengendalian data, keamanan database, mengubah data, mengisikan data pada database, mencatat data serta membuat data ke dalam database. Sekian untuk sebagian kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih Flip atas reviewnya pertemuan minggu lalu. Oke, tadi sudah ada 3 teman kita yang mereview pertemuan sebelumnya. Ada Lutfi, ada Dintan, dan ada Limano. Kita langsung lanjut ke materi pertemuan pada hari ini, yaitu pertemuan kedua dengan pokok pembahasan unsur-unsur perpajakan dan prosedur pengurusan pajak di Indonesia. Kita masuk di pertemuan pada hari ini, yaitu pertemuan kedua dengan pokok pembahasan unsur-unsur perpajakan dan prosedur pengurusan pajak di Indonesia. Selanjutnya, apa sih itu pajak? Ada yang tahu? Tahu. Oke, Ibu tunjuk Neri ya kepada saudari Neri, Ibu baca. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Neri Setiani dengan NIM PPH 240046. Menurut saya, pajak itu adalah iuran wajib pajak yang harus dibayar oleh rakyat untuk negara berdasarkan undang-undang dan tanpa imbalan apapun untuk membiayai negara. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada saudari Neri. Pajak itu sifatnya memaksa ya, maka wajib pajak yang membayar pajak, dan tujuannya adalah untuk kita merasakan semua fasilitas umum. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini, Undang-Undang pertama, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang diuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi memang sifatnya memaksa, tapi manfaatnya untuk kemakmuran dan kemakmuran rakyat. Oke, selanjutnya ada unsur pajak. Unsur pajak itu pertama ada subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Ada yang tahu apa itu subjek pajak? Oke, Ibu persilakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pemberian pajak. Dan saya pada awal-awal saya dengan Bu PPH dengan menurut saya subjek pajak itu orang atau badan yang telah menerapkan undang-undang untuk memperoleh objek pajak atau penghasilan, maka disebut wajib pajak dan diberikan kewajiban untuk membayar pajak. Jadi yang saya sampaikan itu terima kasih kepada Saudara. Tempat ya, objek pajak. Selanjutnya ada wajib pajak. Apa itu wajib pajak? Ibu persilakan. Oke, baik. Sebelumnya akan menjawab bersama-sama. Nama saya sebenarnya itu dengan PPH 24. Jadi di sini saya menjelaskan apa itu wajib pajak. Jadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar atau memungut pajak tertentu menurut ketentuan undang-undang pajak. Terima kasih. Wajib pajak itu adalah orang atau badan yang sudah wajib membayar pajak dan yang sudah memenuhi kriteria membayar pajak. Selanjutnya ada objek pajak. Apa itu objek pajak? Oke, Ibu persilakan ya, Pak. Terima kasih untuk saya akan menceritakan saya dilihat nomor 8. Baik, bukti pajak menurut saya bukti pajak adalah menjadi masyarakat berdasarkan tentang undang-undang perpajakan. Bukti pajak sendiri berupa barang, jasa, penghasilan atau tentu yang dimiliki ekonomi dan masyarakat dengan pajak berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Contohnya seperti PN, pengambilan, PPH,
sebagai penghasilan, PT NBN, banyak atas berdewa, TTB, banyak pembangunan, dan di masa lain sesuai dengan ketentuan undang-undan terkait pajak. Oke, terima kasih Pak lengkap ya dan manfaat. Selanjutnya ada namanya tarif pajak. Apa itu tarif pajak? Oke. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan mengambil kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nusa Linda dengan NIM PBH 240047. Jadi Bu, di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu tarif pajak. Jadi tarif pajak adalah tingkat presentasi atau jumlah tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan barang, jasa atau transaksi lainnya yang dikenakan pajak. Baik, itu saja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah lengkap ya. Jadi sudah pada paham semua apa itu unsur-unsur pajak yang terdiri dari subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Sudah mengerti? Oke, selanjutnya ada fungsi pajak. Pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu untuk menyimpulkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Selanjutnya ada fungsi mengatur, yaitu untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam makanan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada fungsi pemerataan atau fungsi distribusi, yaitu untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi stabilisasi, yaitu untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi. Selanjutnya ada namanya analisis sistem perpajakan di Indonesia. Pertama ada official assessment system, kedua ada self assessment system, ketiga ada withholding system. Ada yang bisa menjelaskan tentang ketiga ini? Oke, Siti Binurain, itu persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Siti Binurain, NIM PBH 240042. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Yang pertama, self assessment system. Sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, seperti pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Yang kedua, official assessment system. Sistem pemungutan yang besaran pungutannya ditentukan oleh pemerintah seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB dan pajak tahunan kendaraan bermotor. Yang ketiga dan yang terakhir, withholding system. Sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang bukan pemerintah dan wajib pajak untuk menentukan besaran pajak yang harus ditentukan wajib pajak, seperti pajak hadiah dari undian sebuah acara. Baik, saya yang bisa sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Binurain ya atas penjelasannya terkait analisis sistem perpajakan di Indonesia. Salah satunya official assessment system, contohnya PBB, pajak bumi dan bangunan. Kedua adalah pajak tahunan kendaraan bermotor. Sistem ini pemungutannya secara ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada self assessment system, yang contohnya adalah pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Contoh dari withholding tax system yaitu pajak hadiah dari undian. Ada jenis-jenis pajak berdasarkan sistem pungutan. Pertama ada pajak langsung, kedua ada pajak tidak langsung. Pajak langsung itu dikenakan pada wajib pajak secara berkala, baik perorangan maupun badan usaha, atau PPH dan PBB. Kemudian pajak tidak langsung ada namanya diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya seperti apa? Pajak penjualan atas nama. Terima kasih. Pajak penjualan atas nama. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum silakan perkenalkan diri dan Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Angelika Kaputri dengan NIM PBH 240050. Di sini saya akan bertanya, kenapa harus bayar pajak dan manfaat pajak bagi warga negara? Itu saja pertanyaan saya. Kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Dari Angelika, kenapa kita harus membayar pajak?
manfaatnya dirasakan secara langsung. Kenapa kita harus membayar pajak? Ya untuk menambah pendapatan negara. Paham aja kak? Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Ibu silakan kepada Bapak. Terima kasih Ibu telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Haikal dengan NIM BPH 240036. Dalam membuat database menggunakan software apa? Itu saja pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih, saya membaca kepada Ibu. Pertanyaannya dia adalah dalam membuat database kita menggunakan apa? Karena mata kuliah yang kita adalah sistem informasi akuntansi dan pajak. Nanti kita akan membuat database. Tapi pada pertemuan selanjutnya, karena sudah ditanyakan pada pertemuan kali ini apa yang kita gunakan nanti untuk saat itu, kita akan menggunakan Microsoft Access. Ada yang tahu sudah pernah melihat apa itu Microsoft Access? Nanti kita masuk di pertemuan minggu selanjutnya. Itu akan perkenalkan dan bagaimana cara membuat database. Oke, masih ada lagi yang ingin ditanya? Kalau tidak ada, Ibu ingin bertanya. Ada yang bisa memberikan contoh kasus terkait perpajakan di Indonesia? Ada? Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM PDH 240036. Salah satu contoh kasus penggelapan pajak yang terkenal di Indonesia yaitu kasus Gayus Tambunan, di mana Gayus Tambunan adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam praktik korupsi dan penggelapan pajak. Ia terbukti menerima suap dari wajib pajak untuk memanipulasi data perpajakan dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Tanggapan saya terhadap kasus tersebut yaitu sebagai warga negara dan mahasiswa akuntansi perpajakan, saya sangat prihatin terhadap kasus penggelapan pajak seperti yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan pengawasan dalam sistem perpajakan kita. Penggelapan pajak tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Saya berpandangan bahwa pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan internal dan memperbaiki sistem insentif bagi pegawai pajak agar tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan transparan juga sangat penting untuk memberikan efek jerah bagi pelaku dan mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Sekian contoh kasus dari saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu ini luar biasa ya. Kasusnya Gayus Tambunan. Kalau tidak salah tahun 2011-an kalau tidak salah. Ternyata sistem perpajakan di Indonesia walaupun sistemnya memangkas, tetapi ada namanya penggelapan pajak. Karena sistem keamanannya yang tidak terlalu kuat. Maka dari itu kita akan menjelaskan bagaimana sih alur sistem informasi akuntansi dan pajak. Dimulai dari database. Pertama ada namanya mengambil data, kedua mengumpulkan data, ketiga pengendalian, keempat ada namanya keamanan. Tadi ada contoh kasus yang diberikan di Wahyuni, ada namanya penggelapan pajak. Berarti dalam sistem informasi akuntansi dan pajak, sistem keamanannya rendah. Selanjutnya adalah mengubah data, selanjutnya pengecekan data, ketiga mencatat data, keempat membuat data. Selanjutnya ada namanya peran sistem informasi. Pertama, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis. Selanjutnya mendukung proses dan inovasi bisnis. Kalau dari contoh Gayus Tambunan berarti sistemnya dari keamanan dan pengendalian internalnya yang kurang ketat dan kurang. Kita lihat komponen sistem informasi akuntansi dan pajak. Ada yang pertama namanya user atau pengguna. Selanjutnya ada namanya prosedur instruksi. Selanjutnya ada namanya data. Selanjutnya ada namanya software. Software ini terkait tadi pertanyaannya siapa tadi? Aika, Bu. Gimana sih? Atau software apa sih yang kita lakukan dalam membuat sistem informasi? Nanti Ibu akan ajarkan software apa yang bisa kita gunakan untuk membuat sistem informasi secara sederhana. Bukan
Microsoft Access untuk dua kali. Selanjutnya di software ada namanya infrastruktur teknologi informasi. Semua komponen teknologi informasi akuntansi dan pajak terintegrasi atau disatukan di keamanan dan pengendalian. Selanjutnya ada praktikum kelompok. Tapi sebelum masuk di praktikum kelompok, mungkin ibu ingin bertanya terkait ibu ada tertarik ya terkait kasus Gayus Tambunan tadi ya, pembahasan pajak. Padahal sebelumnya kita membahas bahwa sistem itu terkait dengan unsur-unsur seperti keamanan dan pengendalian. Ada yang ingin menambahkan atau apa sih dampak dari kasus Gayus Tambunan tadi? Oke, Pak Diani, Ibu bergabung. Menurutnya integritas aparatur negara. Kasus ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan integritas pegawai pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang potensi korupsi di instansi pemerintah lainnya. Yang keempat itu potensi terulangnya kasus secara serupa. Pengawasan yang lebih ketat, kemudian memperbaiki sistem perpajakan yang artinya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan untuk meminimalisir celah korupsi. Mungkin itu saja yang kembalikan kepada Ibu. Itu karena dijelaskan oleh Pak Diani tadi karena kelemahan sistem perpajakan di Indonesia dalam hal ini pengawasan dan pengendalian. Kita nanti akan membahas di minggu depan bagaimana sistem informasi bekerja terhadap sebuah database sistem. Dalam hal ini nanti Ibu akan mengajarkan bagaimana cara membuat database secara sederhana menggunakan Microsoft Access. Selanjutnya ada yang bisa merangkum materi pada hari ini. Oke, kepada Ivan, Ibu persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Magelan, NIM BPK 240039. Baik, untuk kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan tadi mengenai sistem informasi akuntansi dan pajak, itu adalah di mana sistem informasi akuntansi dan juga pajak ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan dan pajak. Sistem ini dapat mempermudah pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan serta data pajak, sehingga memudahkan pemantauan dan pengelolaan keuangan yang bermanfaat, termasuk peningkatan efisiensi, keandalan data, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan demikian, sistem ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi dalam mengelola keuangan pajak. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Bapak telah merangkum pembahasan pada hari ini, yaitu sistem informasi akuntansi dan pajak secara keseluruhan. Untuk pertemuan minggu selanjutnya, karena kita sudah memasuki di pertemuan terakhir, Ibu kasih tugas ya. Tugasnya itu praktikum kelompok. Bagi 3 kelompok, masing-masing kelompok membahas sistem pemungutan pajak di Indonesia. Jadi untuk pertemuan hari ini, alhamdulillah Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi